Tuhan macam apa ini? Melakukan apa yang disuruh oleh roh jahat. Apa roh jahat yang disuruhkannya? Keluarkan kami dari manusia ini dan masukkan ke dalam babi itu. Itu sudah jelas. Memang permintaan ditulis di Alkitab. Permintaan roh jahat kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara perintah. Keluarkan kami. Nah, keluarkan. Sama seperti di dalam Abu Dawud nomor 35 itu sebetulnya bang permintaan dari bangsa jin kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Karena Allah telah memberikan kami rezeki daripada hal yang demikian. Nah, jadi Allah memberikan rezeki kepada bangsa jin itu di tulang-tulang hewan dan di kotoran-kotoran hewan. Makanya jin itu meminta kepada Nabi Muhammad, laranglah umatmu Nabi, jangan istinja dengan tulang dan kotoran, karena rezeki kami di sana dikasih Allah. Lalu Nabi mengabulkannya. Itu juga permintaan, hanya saja tidak tertulis secara literally di sana jin meminta kepada Nabi Muhammad. Tidak. Tapi kalimatnya sama. Coba cermati Bang Rudi baik-baik. Coba cermati baik-baik. Ketika jin mengatakan, wahai Muhammad, laranglah umatmu beristinja di batu dan kotoran, di tulang dan kotoran hewan. Karena rezeki kami di sana. Apa bedanya? Seperti roh jahat berkata kepada Yesus, keluarkanlah kami dan pindahkan kami ke dalam babi itu. Lalu Yesus menuruti, mengiyakan. Kalau Bang Rudi mengatakan bahwa Nabi datang dari Tuhan tidak mungkin disuruh oleh jin. Saya sudah sampaikan malam kemarin bahwa itu bukan perintah, tetapi itu permohonan melalui komunikasi dari jin kepada Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad ini tidak beristinja di tempat yang mencari rezeki oleh jin. Sama itu, Bang. Nah, jadi artinya Nabi Muhammad mengabulkan permintaan itu dan Yesus juga mengabulkan permintaan roh jahat supaya memindahkan roh jahat itu kepada babi tadi. Sama itu sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut Bang Rudi agak lain ya, kalau seorang nabi disuruh oleh jin, ya, agak lain lagi kalau Tuhan disuruh oleh jin. Hanya saja bedanya hadis Abu Dawud nomor 35 tadi dengan ayat dari Alkitab tadi, kalau di dalam Alkitab itu tertulis roh jahat meminta kepada Yesus. Di dalam hadis itu tidak dikatakan, tapi kalimatnya sama. Kalau dalam hadis, laranglah. Kalau di dalam ayat Alkitab tadi, keluarkanlah. Apa bedanya? Kalimatnya, kata kerjanya sama-sama untuk perintah kok. Nah, itu yang pertama yang mau saya sampaikan kepada Bang Rudi. Kemudian Bang Rudi tentang tentang jin ya, tentang setan atau iblis jenisnya laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin waktu saya ndak cukup ini untuk membahas ini, tapi perlu Bang Rudi ketahui bahwa setan itu adalah sifat yang melekat pada suatu oknum. Jadi iblis itu adalah oknum dari bangsa jin yang membangkang kepada Tuhan. Kalau Bang Rudi kan dalam imannya dia katakan bahwa itu jenis dari malaikat. Iblis itu bagian dari malaikat yang membangkang. Kalau dalam Islam itu bukan. Nah, iblis itu diciptakan dari bangsa jin yang membangkang kepada Tuhan. Oknumnya bernama iblis. Sifat membangkang atau sifat buruknya itu dinamakan dengan sifat setan. Dinamakan dengan setan. Jadi setan itu bukan oknum, Bang. Setan itu sifat. Sifat tidak baik yang melekat pada seseorang. Itu yang dinamakan dengan setan. Nah, ketika dikatakan ada hadis minal khubsi wal khaba'ith, dari golongan jin atau golongan setan laki-laki dan perempuan, itu bukan berarti setan punya jenis kelamin, tidak. Tapi kejahatan yang bersumber dari laki-laki maupun yang perempuan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dah. Silakan. Kurang panjang tadi waktumu ya, sehingga kurang jelas ya tentang kejahatan yang bersumber dari laki-laki dan perempuan itu ya. Kurang paham nggak Bang Rahmat? Maksudnya kejahatan Bang Rahmat? Ya. Lanjut. Mungkin abang tadi waktu abang nggak cukup ya. Ya, nggak apa-apa, nanti match berikutnya saya jelaskan lagi. Bang, jangan kemana-mana. Coba aku kasih abang waktu 5 menit lagi. Jelaskan dulu tadi itu setan jantan dan perempuan itu kayak mana. Ini 5 menit untuk abang lagi, 5 menit. Oke Bang ya. Iya. Bentar.
Yang pertama yang harus kita pahami dulu, apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Karena ketiga dari kata ini sama-sama ada dalam Al-Quran. Tentunya tidak sama dong definisinya. Kalau sama, kenapa harus pakai tiga kata? Ada iblis, banyak tuh ayat dalam Al-Quran iblis tuh. Nah, ada setan, ada jin. Nah, sebetulnya setan ini bang, dia tidak ada secara oknum. Tidak. Setan itu adalah sifat yang melekat pada bangsa jin dan manusia, di mana sifat itu memiliki ketidakbaikan. Segala bentuk sifat yang tidak baik itu dinamakan dengan setan. Itu hanya analogi kata daripada perumpamaan yang tidak baik, sifat yang melekat pada jin dan manusia. Nah, sementara dari bangsa jin itu ada yang Islam dan ada yang kufur, ada yang kafir, seperti yang saya sudah jelaskan dalam surat jin malam kemarin. Ada jin Islam dan ada jin kafir. Artinya ada jin yang taat kepada Allah dan ada jin yang pembangkang. Jin yang pembangkang ini itulah yang disebut dengan iblis. Oknumnya bernama iblis. Sifatnya bernama setan. Oke, apa dalilnya? Bentar. Bentar ya bang ya, karena Kawan-kawan simak ya, biar kalian paham ya, simak ya. nah ini di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Jadi iblis ini bang, adalah satu bangsa dari golongan jin yang murka kepada Allah. Itu dinamakan dengan iblis. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis itu dinamakan dengan setan. Nah, ketika ada dikatakan dalam hadis, ada setan laki-laki dan perempuan, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais, Nabi berkata bahwa aku berlindung kepada Tuhan daripada setan laki-laki dan perempuan. Jadi makna hadis yang abang baca, khubsi wal khobais itu diartikan tidak hanya seperti setan bang, karena setan itu kan sifat. Itu diartikan dengan segala bentuk ketidakbaikan. Segala bentuk kejelekan, segala bentuk keburukan. Itu definisi dari kata-kata khubsi wal khobais. Nah, segala bentuk ketidakbaikan, segala bentuk kejelekan, segala bentuk keburukan dari bangsa jin dan manusia. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu yang dimaksud dengan khubsi wal khobais. Makanya Bang Rudi, kalau di dalam Islam itu tidak hanya boleh terfokus kepada terjemahan. Harus diartikan, karena kalimat khubusi, coba Bang Rudi baca. Original teksnya bisa Bang Rudi baca enggak? Kalau enggak bisa biar saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Maksud dari khubusi itu adalah segala bentuk keburukan, kejelekan. Kan kita sudah sepakat di awal bahwa setan itu adalah sifat yang jelek, sifat yang buruk, bukan oknum dia, tapi sifat. Ya, segala bentuk yang jelek atau yang buruk, baik dari golongan jin atau manusia, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Itu makna dari khubsi wal khobais, Bang. Nah, itu. Jadi bukan setannya laki-laki, bukan setannya perempuan. Tapi kalau jinnya punya jenis kelamin, Bang. Jin itu kalau sesuai dengan iman Islam punya jenis kelamin, dia ada laki-laki dan ada perempuan. Dan mereka juga hidup sama seperti kita. Makan, minum, ya. Kemudian berhubungan sehingga ada keturunan-keturunannya sama seperti manusia. Begitu Bang. Ya silakan Bang. Habiskan aja Bang waktunya Bang, habiskan aja. Nah jadi kalau Bang Rudi menanyakan kalau adakah setan itu yang laki-laki dan perempuan? Setan tidak ada Bang, yang laki-laki dan perempuan. Karena setan itu adalah sifat yang tidak baik atau sifat yang buruk, bukan oknum dia. Yang dikatakan khubsi wal khobais itu adalah segala bentuk keburukan, kejelekan yang bersumber dari bangsa jin dan manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena jin dan manusia punya jenis kelamin. Dan ada yang baik, ada yang buruk, ada laki-laki dan perempuan. Itu Bang. Oke, itu kawan-kawan ya.
Bentar ya. Jadi di dalam dalil itu dikatakan ada setan jantan dan ada setan perempuan. Tapi udah dijelaskan Bang Rahmat, enggak ada sebenarnya setan jantan ini dan tidak ada sebenarnya setan perempuan ini. Tetapi sifat perempuan dan sifat laki-laki melekat di setan-setan ini katanya. Dan tadi sudah kita kasih waktu 5 menit lagi tadi kan. Dan udah menjelaskan itulah yang betul ya kawan-kawan ya. Yang dijelaskannya itulah yang betul. Semoga kalian bisa menangkap apa yang dijelaskan Bang Rahmat itu ya. Jangan aku kalian tengok, yang dijelaskannya itulah yang betul. Oke Bang. Tentang abang bilang tadi Tuhan macam apa itu disuruh roh jahat, nggak usah aku jawab lagi tuh ya Bang, karena bosan kalau sempat itu aja yang dibahas. Kita ganti aja ya. Jadi yang kutanyakan tentang setan jantan dan setan betina itu yang dijawab Bang Rahmat itulah yang benar. Nah, sekarang kebetulan tadi abang nggak ada menanyakan Kristen ya. Atau akulah dulu menanyakan Islam lagi, baru nanti abang tanggapi, baru tanyakan ya. Gitu ya. Aku juga sudah menanyakan ini kepada banyak orang. Biar jangan salah paham, kita tanya aja lah yang mengerti kan begitu. Nah, aku karena Bang Rahmat ini kan apa? Seorang ustadz. Ustadz lah, ustadz muda dari Padang. Apalagi orang Padang itu identik dengan Islam loh. Nah sekarang aku membaca di dalam hadis Abu Daud nomor 4547. Gitu ya. Hadis, bentar hadis. Abu Daud nomor 4547. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid dan Husain dari Abdurrahman bin Abu Layya dari Usaid bin Hudair, seorang laki-laki Ansor berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Nah inilah satu dalil yang memang udah lama ini aku belajari. Lalu kebetulan aku menonton di apa? Di TikTok dan di YouTube kawan-kawan. Nggak usah aku tampilkan, nanti dibilang nggak boleh kita kan, karena tidak ada ajaran Islam itu LGBT, nggak ada. Nggak ada itu. Tidak ada, aku belum percaya bahwa Islam itu mengajarkan LGBT, nggak ada. Nah, lalu aku melihat di TikTok, kawin laki-laki sama laki-laki dibacanya surah Al-Fatihah. Viral itu videonya itu. Gitu ya. Ku tengoklah di satu video nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Malik yaumiddin. Ya karena dan seterusnya. Dibaca surah Al-Fatihah lalu laki-laki sama laki-laki sah katanya. Loh, kok LGBT, kok bawa-bawa Islam ini? Ini penistaan agama ini pikirku kan. Tapi aku kan tidak mau menghakimi orang. Maka aku ingat-ingat lagi, ada enggak hadis yang mengajarkan LGBT di Islam? Ada enggak hadis yang mengajarkan LGBT di Islam? Enggak ada. Paling ada Abu Daud ini. Hanya ini yang paling mendekati. Mendekati ya, bukan ini ajaran LGBT. Ini, coba saya baca dulu di dalam ini Abu Daud 4547 ini, bahwa pernah memang seorang laki-laki dengan membuka bajunya menyuruh Nabi Muhammad juga buka baju, lalu dia mencium dan memeluk Nabi Muhammad dalam keadaan tidak pakai baju sambil berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Apakah ini yang mereka tiru gitu loh? Apakah ini yang mereka tiru sehingga mereka melakukan itu? Kan begitu. Ini asas praduga tak bersalah, karena nggak ada ajaran Islam LGBT, nggak ada. Aku sudah membaca Al-Quran 30 juz, tapi terjemahannya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nggak pernah Islam mengajarkan LGBT, nggak pernah. Lalu kenapa orang itu melakukan seperti itu? Jangan-jangan mereka meniru hadis ini gitu, jangan-jangan. Nah makanya sekarang Bang Rahmat lah yang menjawab, apakah ini yang mereka tiru atau memang mereka sesat atau bagaimana?
Itu Bang Rahmat ya. Semoga Bang Rahmat bisa menjawabnya. Nanti kalau kurang 5 menit, ku tambahin lagi 5 menit lagi sama Bang Rahmat. Gitu. Silakan Bang. Oke. Ini udah ya? Udah belum terima. Bentar Bang. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang kalimat yang disampaikan oleh Bang Rudi, bahwa saja ada hadis Abu Daud nomor 4547 ya Bang ya. Di sana bahwa ada seorang laki-laki yang memeluk Nabi Muhammad SAW tanpa baju, begitu ya. Maka dari sanalah muncul mungkin tuduhan ya, bukan dari Bang Rudi, mungkin tuduhan di luar. Saya bilang di luar aja, bukan tuduhan dari Bang Rudi. Ada ajaran Islam itu yang mengajarkan LGBT. Nggak ada ajaran Islam yang Enggak. gitu. Enggak, ini waktu saya Bang, ini waktu saya Bang. Enggak, jangan kau pelintir. Tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan LGBT. Itu kau kan udah memelintir itu namanya. Ya itu kan ini kan waktu saya Bang. Saya tidak tuduh Bang Rudi mengatakan itu bagi orang-orang di luar yang mungkin menjadikan dalil LGBT di dalam Islam, karena ada seorang laki-laki yang memeluk Nabi tanpa baju ya. Nah, itu. Nah, saya rasa Abang paham itu. Nah, di sini sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan LGBT, Bang. Ya. Nah, kita mungkin fokus kepada G-nya aja ya. Karena kan kalau laki-laki dengan laki-laki itu kan G, gay ya. Nah, apa yang dimaksud dengan LGBT itu, Bang? LGBT itu rasa suka dengan terhadap sesama jenis antara dua belah pihak. Kalau Bang Rudi misalnya, kalau Bang Rudi suka dengan saya enggak suka dengan Bang Rudi, itu Bang Rudi yang LGBT, saya enggak. Oke. Kemudian kalau Bang Rudi suka dengan saya suka dengan Bang Rudi, itu sama-sama suka, berarti kita sama-sama LGBT. Nah, tapi kalau seandainya saya memeluk Bang Rudi, itu belum bisa dikatakan dengan LGBT. Oke, di dalam hadis Abu Daud ini, nomor 4547 ini dikatakan bahwa seseorang pernah memeluk Nabi tanpa baju. Kenapa dengan demikian Bang Rudi? Karena di dalam iman kami, baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok manusia mulia, Bang. Sosok manusia mulia. Nah, artinya siapapun, andaikan saya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, saya juga akan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa seseorang itu memeluk Nabi Muhammad dalam keadaan tidak berbaju? Di sini kan dalam hadis ini dikatakan bahwa yang pertama itu Nabi pakai baju. Nah, bagaimana aku akan memelukmu Tuhan sementara engkau pakai baju, kan dengan demikian. Lalu Nabi membuka bajunya. Nabi tidak tahu tujuan mereka itu mau apa, suruh Nabi buka baju. Nah, ketika Nabi buka, tiba-tiba laki-laki itu memeluk Nabi. Nah, itu bukan semata-mata LGBT, Bang Rudi. Nah, harus kita kaji kenapa dipelukkan seperti itu. Nah, menurut hadis yang lain dijelaskan Bang Rudi, salah satunya adalah siapapun yang bersentuhan dengan baginda Rasulullah SAW dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, Bang, maka ada gambaran semacam itu bukti daripada kekuatan iman. Daripada kekuatan iman, buktinya artinya dia cinta, dia sayang kepada baginda Nabi. Nah, itu. Dan itu disaksikan bukan hanya 2 orang semata, Bang, tidak. Itu disaksikan di khalayak umum, di khalayak ramai. Itu kan ada tadi itu dalam hadis itu diceritakan ketika ada seseorang laki-laki Ansor bercerita dengan yang lainnya. Artinya itu tidak mungkin kalau mereka LGBT itu di khalayak ramai, Bang. Tidak mungkin itu. Nah, justru yang harus Bang Rudi bantah, ini Bang. Bentar ya. Nah, kalau Bang Rudi mengatakan, ini bentar ya. Ini yang semestinya Bang Rudi harus bantah ini. Nah, bentar. Saya putar balikkan. Karena begini teman-teman ya, ketika di dalam hadis tadi, itu bukan Nabi yang meluk, tapi mereka yang meluk Nabi. Nah, ini gimana menurut Bang Rudi ini? Bisa dilihat ya. Bentar. Sabar. Nah, ini pernikahan sejenis di gereja loh, Bang. Nah, di gereja. Itu mempelai laki-laki. Itu Yanto, Bang. Ini fakta yang berbicara. Ini Yanto nih. Tapi udah jadi Yanti dia. Nah, ini nih di apa nih? Di gereja.
italiani dall'Italia Nah, celebrare questo di gereja ya. d'amore. Kurang dekat kayaknya ini. Nah, Rosario, you will waduh. be exactly who I Nah. am meant to be without hesitation or restriction. You Nah, pendeta tuh. are grounded and find an inner level Priwet dia. for myself. I vow to always Nah, ini fakta nih. and to also take time to talk about important things. I vow to listen, not just listen, but to hear you. I vow to be supportive, loyal, and honest with you. Nah, itu mungkin ya. Tadi kan ada semacam adegan ciuman ya, Bang. Itu mungkin ciuman kudus tuh. Ah, boleh Abang jelaskan tuh. Gimana tuh? Ya, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap ya, teman-teman ya. Jangan kalah terus kita sama Bang Rudi. Oke. Biar semangat siap. dikit. Aku tidak membantah itu bahwa gay itu ada. Laki-laki suka sama laki-laki itu ada. Aku nggak membantah itu, tetapi itu bukan ajaran kitab suci. Tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan laki-laki kawin dengan laki-laki, nggak ada. Nah, kalau ada yang melakukannya, berarti dia menyimpang dari kitab suci, gitu loh. Sama seperti yang kukatakan tadi nih, tapi aku nggak mau membukakannya. Ada videonya, kawin lagi dibacakan lagi surah Al-Fatihah, laki-laki sama laki-laki. Tapi aku nggak mau membukakan videonya. Nah, kenapa aku hanya menyampaikan saja supaya Bang Rahmat mengerti, bukan malah membukakan seperti itu, bukan. Ada di Kristen juga ada LGBT itu. Yang melanggar perintah Tuhan ada, gitu. Di Islam juga ada yang melanggar, gitu. Yang salah itu adalah jika LGBT itu berasal dari dalil, itu yang salah. Paham ya Bang Rahmat ya? Yang jadi masalah itu, jikalau kitab suci menulis boleh melakukan LGBT itu. Itu yang jadi masalah. Kalau yang melanggarnya ya di orang Kristen ada yang LGBT. Ada. Orang Islam juga ada yang LGBT. Keren banget. Masa tunjukkan umat Katolik Gitu loh. Atau gini deh. sahabat dengan Atau kau mau kuputarkan videonya perkawinan LGBT Islam membaca surah Boleh. Al-Fatihah? Boleh. Biar teman-temanku nggak beranggapan kalau Bang Rudi itu asumsi kan. izinin para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis dan tidak biasa di bawah situasi-situasi tertentu. Deklarasi ini jadi pertanda bahwa Tuhan di mata petinggi Katolik di Vatikan mau menerima atau menyambut semua orang. Kalau dibaca lebih jauh, sebenarnya sikap dasar Vatikan soal konsep pernikahan nggak berubah sama sekali. Bagi gereja Katolik, pernikahan tetap dilihat sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan lainnya. Ayo teman-teman bantu di tap-tap ya. Biar Bang Rudi juga semangat. Pernikahan itu nggak harus sempurna secara moral lebih dahulu. Itu karena pemberkatan merupakan doa atau permohonan agar Tuhan memandang baik Berarti nggak ngerti ya Bang. Justru karena ada ini Bang. Tapi izin ya teman-teman muslim ya, aku bukan untuk membuka aib ya. Enggak, lanjut aja Bang. Ini kan diskusi. Sama kayak saya tadi, ngapain kita... Ini YouTube loh, udah ditonton publik loh. Ngapain kita segan-segan ya kan? Seorang aktivis LGBT asal Pakistan, Burhan Rebels, mengunggah momen pernikahan sesama jenisnya. Burhan menikah dengan kekasihnya bernama Akil. Video tersebut diunggah Burhan pada 9 Juli 2023 lalu melalui akun TikTok @burhan_rebels. Dalam video yang diunggah, pernikahan itu diiringi lantunan ayat Al-Quran. Pernikahan itu diiringi bacaan. Udah cukup lah aku rasa Bang. Nggak usah lah kita buka-bukaan aib, nggak usah. Cukup lah aku rasa itu ya. Karena aku pun nggak enak Bang, membuka aib itu dilarang di agamaku Bang. Jadi artinya memang ada, nggak bisa dibantah. Tapi ini bukan perintah agama. Gitu loh, ini bukan perintah agama, bukan. Makanya aku bilang tadi, oknum yang melakukannya selalu ada. Itu loh. Gak usahlah kita buka aib seperti itu. Nanti dibacanya ayat Al-Quran itu putus. Jadi tambah malu nanti. Ada videonya itu. Kita nggak usah berbohong lah. Tetapi ini oknum. Gitu loh. Ini oknum. Tidak ada perintah agama seperti itu. Paham ya? Nggak usah lah aku lanjutkan lagi. Nggak usah. Aku juga nggak mau membuka aib gitu. Nah, oke.
Artinya kau sudah menjawab tadi. Artinya kau sudah menjawab tadi, ya sudah ya. Sudah. Sekarang aku ke pertanyaan berikut. Coba matikan mic-nya Bang, seperti ada suara di situ Bang. Oh, boleh, karena sekarang hujan. Bentar. Siap. Siap, silakan. Jadi udah ya kawan-kawannya, apapun yang kau jawab tadi, ya silakan sajalah. Itulah jawaban yang benar. Kita tidak boleh membuka aib. Di Kristen ada yang LGBT, ada. Ada itu. Di Islam juga ada. Tapi ini bukan perintah agama. Paham ya Bang Rahmat ya? Jadi artinya yang kutanyakan tadi hadis Abu Daud 4547 itu, kalau abang sudah menjawabnya ya sudah. Itulah jawaban yang benar. Kalau kau tadi sudah menjawabnya. Artinya adalah kita berdiskusi di sini bukan buka-bukaan aib. Gitu loh. Biar paham dulu Bang Rahmat apa tujuan kita diskusi ini. Kita bukan buka-bukaan aib. Tetapi apakah ada dalil di dalam kitab suci itu yang membenarkan LGBT? Kalau buka-bukaan aib lebih bagus kita hentikan aja perdiskusian kita ini Bang Rahmat. Gitu loh. Waktunya udah habis Bang. Ya mana? Oke, kita tanding lagi. Lanjut. Coba abang dulu ngomong dulu, nggak usah dulu bikin waktunya. Ngerti nggak abang yang aku sampaikan? Ini bukan soal. Nah, yang kita permasalahkan adalah dalil dari kitab suci yang membenarkan LGBT itu. Itu yang kita permasalahkan kan? Boleh. Bukan perbuatan oknum. Jadi di sini kita berdiskusilah. Jangan buka-bukakan aib gitu, nggak boleh. Baik, silakan giliranmu. Nah, jadi kenapa tadi saya mengatakan dengan demikian menjawab pertanyaan Bang Rudi dengan sebuah video ya? Itu sebetulnya bukan tertuju untuk Bang Rudi. Hanya saja itu sekedar penampar bagi orang-orang yang berkata bahwa perlakuan yang salah di dalam suatu agama itu dibawakan kepada kata-katanya agama yang salah. Itu salah benar. Karena memang betul Bang, di dalam sebuah agama itu ajarannya tidak demikian. Hanya saja terkadang jika oknum melakukan, seharusnya yang kita salahkan oknumnya. Nah, bukan agamanya. Ini sekedar penampar bagi orang-orang yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama seperti ini, dan seperti itu karena ada oknum yang melakukan. Salah satu misalnya seperti yang disampaikan Bang Rudi tadi, ada pernikahan sejenis itu dibacakan ayat Al-Quran. Sementara syariat Islam tidak ada mengajarkan dengan demikian. Makanya ada saya tampilkan video tadi. Di dalam Kristen juga tidak ada mengajarkan dengan demikian, kata Bang Rudi. Nah, kata Bang Rudi berdasarkan Alkitab. Tetapi faktanya di lapangan ada. Disahkan di gereja juga. Kata Bang Rudi itu mereka itu melakukan pernikahan tidak sesuai dengan Alkitab. Itu dulu yang pertama. Kemudian Bang Rudi, ya terkait dengan ini saya rasa sudah selesai ya Bang Rudi ya. Karena saya jawab tadi itu bukan dari bagian dari LGBT. Karena itu disaksikan di khalayak ramai dan itu juga tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak sadar ketika dia disuruh untuk membuka baju, lalu Nabi buka bajunya, tiba-tiba orang datang memeluknya. Nah itu saja sebetulnya. Nah sekarang kita, saya rasa itu sudah selesai Bang. Saya tadi menyimak diskusi Bang Rudi, itu mungkin satu pertanyaan Bang Rudi kepada Bu Yuni tadi yang belum terjawab. Kenapa Allah ya mengutus setan? Ya. Itu ada saya dengar tadi itu. Kenapa Allah itu mengutus setan? Ya. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang Allah mengutus setan Bang Rudi, ini jaringan saya bagus kan Bang? Bagus. Enggak, yang saya tanyakan aja Bang. Kalau Abang bertanya gitu. Yang saya tanyakan aja Abang jawab. Iya. Itu saja. Nah sekarang berarti sudah selesai pembahasan tentang itu. Sekarang saya tanyakan lagi Bang kepada Bang Rudi. Jaringan saya ini agak lelet ya. Ya sedikit. Nah, bagaimana penjelasan Bang Rudi tentang Tuhan Bang Rudi itu mengutus roh jahat? Itu tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Silakan Bang. Habiskan aja waktunya Bang. Oke. Nah, itu yang pertama yang mau saya tanyakan.
Kenapa Tuhan baru ayatnya saya baca ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa roh jahat itu juga dari Tuhan. Saya menyimpulkan di sini sesuai dengan pemahaman yang saya baca bahwa roh jahat ini dari Tuhan. Berarti jika ada roh jahat dari Tuhan sama saja Tuhan mengutus roh jahat. Nah, itu sebetulnya komparasi daripada pertanyaan Barudi kepada Bu Yuni tadi, tapi oke lah. Ini yang mau saya tanyakan dulu, bagaimana pendapat Barudi tentang ini? Tentang itu ya, tentang roh jahat diutus oleh Tuhan. Kemudian apa tadi yang mau saya tanyakan? Yang kedua, oke Bang Rudi. Yang kedua, ada ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Ya, jika ada yang bertanya, bilang katakanlah bahwa Tuhan membutuhkannya. Nah, pertanyaan saya itu keledai punya siapa, Bang? Itu aja. Ini ada 48 detik lagi ya. Nah, itu keledai punya siapa? Itu aja, punya siapa? Dah. Habiskan aja, Bang. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu aja pertanyaanku. Tunggu aja waktunya habis. Oke, silakan. Oke, siap. Aku pertama dulu menjawab yang terakhir ini ya, tentang keledai itu punya siapa. Ya jelas sekali di sini ya disampaikannya. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betani yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu itu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan ini? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, kawan-kawan, yang pertama, kalau yang ditanyakan Bang Rahmat, keledai ini punya siapa? Tetapi sebelum menjawab keledai ini punya siapa, ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Tuhan mencuri keledai gitu. Nah, apakah di sini Tuhan mencuri keledai? Dengan kalimat ini Tuhan tidak mencuri, Tuhan memerlukannya. Kalau Tuhan memerlukannya, maka ya kita pun harus memberikan. Uang segala harta kita ini juga punya Tuhan. Paham ya? Segala harta kita ini punya Tuhan. Kalau Tuhan memerlukan yang kita kasih. Jadi Tuhan tidak pernah mencuri. Di situ ada kalimat Tuhan memerlukannya. Semoga kawan-kawan paham. Kalau Tuhan memerlukan, ya kita kasih. Lalu Tuhan mengatakan Tuhan akan mengembalikannya. Ya tentu saja Tuhan mengembalikannya. Kita bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat. Itu sudah pemberian Tuhan. Jadi Tuhan di situ tidak mencuri. Artinya ketika Tuhan mengambil harta kita, Tuhan membalasnya juga kepada kita. Ya dengan pembalasan yang lain. Misalkan kita berkorban 1 ekor lembu kepada Tuhan. Maka Tuhan membalas kepada kita, pangkat kita dinaikkan. Kalau kita bekerja di kantor. Misalkan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bantu anak yatim. Dengan cara apa Tuhan membalaskannya? Ya bisnis kita dilancarkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menginginkan sesuatu dari kita, Tuhan pasti akan menggantinya. Jadi Tuhan tidak mencuri. Nah, pertanyaan yang kedua, keledai ini punya siapa? Alkitab tidak dituliskan bahwa keledai itu punya siapa. Karena memang demikianlah halnya kalau Tuhan membutuhkan sesuatu. Contoh nih, ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Abraham sudah menghunus pedangnya untuk menyembelih Ishak.
tiba-tiba Tuhan melarang, jangan. Lalu Abraham menoleh, tiba-tiba ada domba yang tersangkut tanduknya. Artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Paham ya? Jangan kita tanya itu punya siapa itu. Domba yang dipersembahkan Abraham itu kok tiba-tiba ada? Gitu loh. Tuhan yang menyediakan gitu Bang Rahmat. Semoga Bang Rahmat paham. Lalu yang berikutnya, roh jahat dari Tuhan. Loh, sebentar dulu. Kenapa kayak gini jadi gelap? Roh jahat dari Tuhan. Baca Ayub 1. Memang roh jahat itu berasal dari Tuhan sebelum diusir ke dunia. Kalau dulu memang roh jahat itu bisa di sorga. Iblis dulu bisa ke sorga. Maka ketika manusia itu dicobai oleh iblis, iblis meminta izin dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada iblis untuk memberikan roh jahat itu kepada manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Silakan baca kitab Ayub. Ketika iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menyakiti Ayub itu. Jadi sekali lagi, roh jahat yang daripada Tuhan benar. Karena roh jahat melakukan segala sesuatu yang diinginkannya atas seizin Tuhan. Karena dulu di zaman Samuel, iblis itu belum diusir dari sorga. Iblis masih bisa berada di sorga dan meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai manusia itu. Tetapi sekarang iblis tidak bisa lagi meminta izin kepada Tuhan. Sebab setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, iblis turut dikalahkannya di dunia dan disimpan di dalam goa itu. Jadi sekarang iblis tidak meminta izin lagi kepada Tuhan. Maka tidak ada lagi roh jahat yang daripada Tuhan. Semoga Bang Rahmat paham. Jadi apakah iblis masih bisa mencobai manusia itu? Bisa iblis mencobai manusia. Apakah iblis harus minta izin kepada Tuhan? Tidak, iblis tidak harus minta izin lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk melawan iblis itu. Maka kita sendirilah yang bertarung melawan iblis itu. Tidak ada lagi roh jahat dari Tuhan. Itu yang bisa ku jawab Bang dari kedua jawaban Abang. Nah sekarang pertanyaanku. Nggak ada waktu kita. Waktunya habis Bang. Udah habis. Ya, sekarang waktu lagi. Siap. Ya, oke. Pertanyaanku belum ku bikin. Ya, gimana lagi ya Bang? Terlalu panjang menjelaskan. Siap. Silakan. Oke. Ayo terima dulu. Waktunya nggak kau bikin waktunya tadi. Ada 5 menit. Ya. Bentar ya. Di TikTok pun nggak kelihatan ya. Nah, ini. Jadi begini teman-teman. Suaraku jelas ya. Bang Rudi ini kok malam ini agak pelin-pelan. Kenapa saya katakan pelin-pelan? Di sini pertanyaan saya tadi, siapa pemilik keledai? Nah, Bang Rudi mengatakan satu, tidak ada tercatat dalam Alkitab. Artinya pemilik keledai itu tidak diketahui. Nah, apakah pemilik keledai ini Tuhan Bang Rudi? Tentu tidak. Karena kalau Tuhan Bang Rudi, kenapa harus dikembalikan? Ia akan segera mengembalikan. Nah, ini di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 ini. Ini ayat satunya ya. Nah, ini dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Satu, itu bukti bahwa pemilik keledai itu bukan Tuhanmu, Bang. Karena kalau Tuhanmu untuk apa dikembalikan? Itu satu. Yang kedua, Bang, diskusi kita semalam, Bang Rudi mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Oke, yang makan, yang tidur, yang mati itu bukan Tuhan, tapi sisi kemanusiaannya. Nah, pertanyaan saya. Nah, ini kan dikatakan jika ada yang bertanya, Tuhan memerlukannya. Jadi, sisi yang mana dari Yesus yang butuh kepada keledai? Apakah sisi manusianya atau sisi ketuhanannya? Jelas dikatakan oleh Alkitab, Tuhan memerlukannya. Berarti sisi ketuhanannya, betul kan? Nah, bagaimana Bang Rudi menyembah sesuatu yang Bang Rudi katakan sebagai Tuhan yang memerlukan kepada makhluk? Keledai lagi itu. Nah, bagaimana definisi Tuhan? Kalau dia butuh kepada makhluk. Nah, untuk apa Tuhan punya keledai? Kenapa Tuhan butuh keledai?
Apakah yang butuh ini ketuhanannya atau kemanusiaannya? Itu poin yang kedua, pertanyaan kedua saya itu. Apakah kemanusiaannya atau ketuhanannya? Kalau manusianya yang butuh, berarti di sini kalimatnya bukan Tuhan membutuhkan, bukan Tuhan memerlukan, karena ya butuh kemanusiaan Yesus. Kalau Tuhan yang membutuhkan, bagaimana letak pemikiran Bang Rudi menyembah satu Tuhan yang butuh kepada makhluk? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ini keledai disediakan oleh Tuhan Bang Rudi, kenapa harus pergi ke kampung yang ada di depanmu? Artinya bukan di dekat ataupun bukan di tempat mereka berada, Bang. Artinya kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau dia butuh keledai, ya ngapain suruh muridnya jemput ke kampung sebelah? Kalau dia Tuhan, ya ciptakan aja sendiri, seketika kan bisa itu. Ngapain harus ke kampung orang lain untuk ngambil keledai? Itu artinya bukan punya Tuhanmu, Bang. Punya orang lain itu. Punya orang lain. Kalau punya Tuhanmu, tidak mungkin dia kembalikan. Ini baca loh. Kalau ada yang bertanya, bilang Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Berarti ini bukan Tuhanmu. Ini ibaratnya kalau ada yang tanya, bilang aja minjam sebentar. Kan itu istilahnya tuh. Nah, tapi niatnya di awal bukan meminjam. Kalau ada yang nanya, bilang Tuhan membutuhkan. Tapi kalau nggak ada yang tanya, bawa aja. Tujuannya apa, Bang? Ini ada ayat selanjutnya. Nah, hal itu terjadi ini ya di dalam Matius 21 ayat yang keempat ya, ayat yang keempat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Jadi hanya ingin memenuhi ke ini menggenapi firman Tuhan ini, ya Tuhanmu rela ngambil keledai orang lain, Bang. Supaya bisa datang kepada putri Sion dengan mengendarai keledai. Bodoh amat itu siapa yang punya. Kalau ada orang tanya nanti bilang aja Tuhan yang minjam. Nanti dikembalikan lagi, itu kan minjam tuh kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada ya nggak usah minta izin kepada siapapun gitu loh. Nah, sekarang yang saya tanya kepada Bang Rudi, ini kan sudah terbukti bahwa keledai ini bukan milik Tuhanmu, Bang. Kalau milik Tuhanmu tidak akan dikembalikan. Ia akan segera mengembalikan nih loh. Kalau Tuhanmu punya, tidak mungkin dikembalikan, Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika seandainya keledai itu bukan milik Yesus, lalu diambil bukan dengan izin, itu namanya apa kalau bukan mencuri, Bang? Kalau udah ketangkap basah, ngaku aja kan, Tuhan membutuhkan, ya itu beda cerita lagi, Bang, gitu. Tapi niat dari awal tidak ada untuk minta izin. Silakan, Bang. Oke, baik. Siap. Oke, siap. Kalau milik Tuhan, kenapa harus dikembalikan? Ini Bang Rahmat, segala yang kita punya ini milik Tuhan loh. Sekalipun mobil itu kita yang beli, itu milik Tuhan, Bang. Itu berbicara tentang ketuhanan. Contoh abang nih memelihara 10 ekor lembu nih. Itu kan punya abang kan 10 ekor. Sebenarnya itu milik Tuhan. Itu Tuhan yang nitipkan. Gitu. Jadi kalau Tuhan memerlukannya, ya harus kita kasih. Gitu. Paham ya? Jadi, itu bukan punya Tuhan. Itu pasti punya orang. Kenapa harus dikembalikan? Segala hartamu itu titipan Tuhan. Itu. Tapi memang ya sulit menjelaskan kalau belum mengerti sebenarnya makna beragama itu. Makna bertuhan itu. Contoh aku punya nih kipas ini nih, kipas. Ini punya Tuhan. Contoh aku nih punya apa? Punya laptop ini, punya handphone. Segala yang kita punya itu punya Tuhan. Bukan punya kita itu. Contoh Bang Rahmat punya mobil kan? Bukan mobil Bang Rahmat itu. Itu milik Tuhan, dititipkan sama Bang Rahmat gitu. Itu hanya titipan Tuhan, maka manusia tidak boleh sombong atas apa yang dimilikinya. Paham ya? Jadi jikalau Tuhan memerlukan, berikan. Itu. Jadi udah terjawab lah itu ya, bahwa keledai itu milik siapa. Kalau kau tanyakan lagi nanti, aku tidak akan menjawabnya lagi. Gitu. Nggak aku jawab lagi, udah bolak-balik ya.
Kalau milik Tuhan, kenapa harus dikembalikan? Semua milik Tuhan yang kau miliki itu, Tuhan yang menitipkan dan Tuhan yang menggantinya kepadamu. Selesai. Tuhan memerlukan keledai. Iya benar, Bang Rahmat sudah menjawab tadi. Untuk menggenapi kitab para nabi itu. Untuk menggenapi kitab para nabi yang Bang Rahmat baca itu. Yaitu yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9 itu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ini kan para nabi yang menuliskan nih. Maka Yesus menggenapinya. Maka Tuhan Yesus harus duduk di atas seekor keledai itu. Jadi Tuhan Yesus sedang menggenapinya. Saya kira udah kujawab lah Bang Rahmat ya. Apalagi soal Tuhan kok minjam. Tuhan memerlukan harus kita kasih. Kalau abang nanti menanyakannya lagi, enggak usah aku jawab lagi ya. Kalau menanyakan lagi, anggaplah ini udah terjawab. Tapi kalau abang belum puas, ya sudah tanyakan lagi nanti. Untuk apa aku jawab lagi gitu ya. Saya rasa udah terjawab lah ini. Kalau itu pun tidak bisa abang pahami ya, enggak ngerti lagi aku. Itu ya, keledai roh jahat dari Tuhan sudah. Keledai punya siapa sudah. Kalau milik Tuhan kenapa harus dikembalikan sudah. Tuhan memerlukan keledai untuk menggenapi para nabi. Udah ya bang, habis ya. Nah sekarang aku bertanya. Hadis Abu Daud nomor 26. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus. Telah menceritakan kepada kami Juhoir. Dari Daud bin Abdullah. Dari Humaid al-Himyari. Dan dia adalah Ibnu Abdurrahman. Dia berkata, saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan beliau. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang salah seorang dari kami menyisir rambut setiap hari atau buang air kecil di tempat mandinya. Dalilnya di dalam hadis Abu Daud nomor 26. Dilarang menyisir rambut setiap hari. Kusisir dulu rambut. Gak boleh setiap hari. Ya entah sekali 2 hari is okay gitu. Entah sekali 3 hari mungkin is okay. Tapi Nabi Muhammad melarang menyisir rambut tiap hari. Sementara ku tengok orang Islam. Jangankan tiap hari. Ada tetanggaku Islam. 2 kali 1 hari disisirnya rambutnya. 2 kali 1 hari. Berarti udah banyak kali lah dosanya itu. Karena Nabi Muhammad melarang untuk menyisir rambut setiap hari. Kalau dilarang setiap hari menyisir rambut, ya paling tidak ya sekali seminggu lah atau kayak mana Bang Rahmat lah. Ini agama Bang Rahmat lah yang menjelaskannya. Kenapa Nabi Muhammad melarang menyisir rambut setiap hari? Itu silakan Bang Rahmat. Terima kasih Bang Sorik, terima kasih. Mic-nya tertutup Bang, mic-nya. Jadi begini teman-teman ya, walaupun tadi Bang Rudi menyatakan bahwa tidak akan menjawab jika pertanyaan saya masih seputar dari keledai tadi ya. Begini, Bang Rudi tadi mengatakan bahwa segala yang kita miliki ini milik Tuhan. Saya juga setuju Bang. Bang Rudi mencontohkan kipas angin ini milik Tuhan. Artinya jikalau Tuhan menghendaki, kita harus berikan karena itu milik Tuhan, betul? Tapi masalahnya di sini Bang, Tuhan itu yang mengembalikan ke kita. Iya benar. Bentar, sabar dulu Bang Rudi nanti nggak usah jawab kalau memang nggak penting nggak usah jawab. Nah, itu poin pertamanya. Bukan kita yang mengembalikan ke Tuhan. Kalau kita yang mengembalikan ke Tuhan, berarti betullah bahwa segala yang kita miliki punya Tuhan karena sesuatu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini masalahnya, di dalam ayat tadi, bukan kita, bukan orang-orang itu yang mengembalikan ke Tuhan. Tapi Tuhan yang akan segera mengembalikan kepada pemiliknya. Itu dulu yang perlu Bang Rudi catat. Berarti pemiliknya di sini siapa sebetulnya? Tuhan atau orang itu? Kalau orang itu pemiliknya, harusnya ya,
Tuhan itu mengembalikan kepada pemiliknya, itu baru. Nah, ini kata Bang Rudi tadi, segala sesuatu itu milik Tuhan. Kalau Tuhan perlu, ya kita kembalikan, kita serahkan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Ya betul. Tapi masalahnya Tuhan harus mengembalikan lagi. Kalau ada yang nanya, bilang Tuhan membutuhkannya. Ya, Tuhan membutuhkannya. Lalu Tuhan akan mengembalikan kembali. Berarti bukan milik Tuhan itu, kalau harus dikembalikan kembali. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, Bang, yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut Bang Rudi tentang Tuhan yang butuh kepada makhluk? Apakah Tuhan Bang Rudi tidak mampu menciptakan keledai sendiri, sehingga harus ambil keledai orang lain? Katanya Tuhan harusnya mampu menciptakan. Nah, ini kendaraan kita, saya ciptakan. Gitu loh. Karena dia Tuhan kan, ngapain harus ngambil keledai orang? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Bang Tuhanmu itu butuh kepada makhluk? Ini Bang Rudi jawab ya. Tuhan kan membutuhkan keledai itu. Ya, Tuhan membutuhkan keledai. Keledai itu kan makhluk. Kalau memang Tuhanmu benar-benar Tuhan, Bang, kenapa Tuhanmu butuh kepada makhluk? Atas logika apa Bang Rudi mempercayai bahwa Tuhan butuh kepada makhluk? Butuh dia loh kepada makhluk loh, Bang. Nah, itu Bang jawab nanti itu. Kenapa Tuhanmu butuh kepada makhluk? Kalau dia maha kuasa. Tuhanmu kan maha kuasa. Nah, nanti pasti baru dijawab. Yang butuh itu kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus yang butuh. Kalau Tuhan itu nggak butuh keledai. Yang butuh itu kemanusiaannya. Yang pertama, di dalam ayat ini, Markus tadi tercatat bahwa yang butuh itu bukan kemanusiaan Yesus, tapi Tuhan yang butuh. Artinya nggak bisa ngelak lagi Barudi kalau Tuhan Barudi membutuhkan sesuatu kepada makhluk. Ya. Nah, itu dulu. Kemudian apa tadi tentang ini larangan buang air kecil ya di dalam tempat atau kamar tempat mandi sendiri. Ya siapa Bang Rudi yang mau Bang Rudi? Itu ditakuti nanti ya. Karena kan di dalam Islam itu kan kita harus menggunakan untuk bersuci atau taharoh itu adalah sesuatu air yang suci lagi mensucikan Bang Rudi. Jadi ini sekedar peringatan dari Nabi bahwa larangan untuk tidak buang air kecil di tempat mandi ditakuti nanti ada percikan dari buang air kecil kita itu yang masuk kepada tempat mandi. Sehingga kalau kita berhubungan dengan istri kita, misalnya kita dalam keadaan junub, ya harus mandi wajib nih. Sementara air itu sudah kena percikan najis, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, tidak sah lagi dia. Tidak sah lagi dipakai bersuci, makanya Nabi melarang itu. Tidak boleh membuang air kecil di tempat mandi sendiri. Itu alasannya, ditakuti nanti percikan daripada najis itu terkena kepada air yang kamu gunakan untuk bersuci. Tuh, kenapa dilarang Nabi untuk menyisir rambut setiap hari? Nah, itu Bang Rudi menunjukkan adalah perbuatan yang sia-sia. Itu sesuai dengan konteks zamannya pada masa dahulu Bang Rudi. Kalau sekarang orang menggaya ke sana kemari Bang Rudi. Kalau masa Nabi enggak. Kalau masa Nabi enggak Bang Rudi, enggak ada waktu untuk bersolek ke sana kemari. Nabi fokus dengan penyampaian dakwah-dakwah Islam. Jadi kalau bersolek setiap hari, itu ada beberapa poin yang ditakuti. Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu aja Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, itulah jawabannya kawan-kawannya. Ngapain kita bantah ajaran agama saudara-saudara kita? Itu ya, kita hanya boleh bertanya saja. Baik, aku menjawab ya. Tuhan butuh keledai. Kan untuk menggenapi Zakaria 9 ayat 9 itu Bang. Bahwa ketika Allah datang ke dunia, Allah akan duduk di atas keledai. Begitu ya. Nah, maka Tuhan Yesus menggenapinya. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengembalikannya? Tuhan Yesus pasti mengembalikannya, Rahmat. Contoh kau punya satu buah mobil. Maka Tuhan membutuhkan mobilmu itu. Dengan cara apa? Kau jual mobilmu itu berikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus akan menggantinya. Jadi segala apa yang kau miliki, Tuhan yang punya. Kalau Tuhan menginginkan mobilmu kau jual dibagikan kepada janda-janda, Tuhan akan menggantinya, Rahmat. Ya, nggak usah aku jawab lagi, cukuplah sampai di situ tentang itu. Siapapun tahu itu, kalau Tuhan, memang itu harta Tuhan, dititipkan sama kau. Kalau Tuhan membutuhkannya darimu, entah kau jual mobilmu, kau bagikan sama orang miskin, Tuhan akan menggantinya, gitu loh saudaraku. Itu ya.
Baik. Tentang larangan bersisir itu berarti itu berlaku pada zaman udah sepayet lah kira-kira kayak gitu ya. Udah sepayet lah itu larangan bersisir itu. Artinya kalau sekarang kan boleh bersisir setiap hari. Begitu ya. Kalau dulu berarti nggak boleh. Itu yang kutangkap tadi kawan-kawannya. Atau aku salah dengar? Bantu dulu aku kawan-kawan yang di kolom komentar, bantu dulu. Artinya kalau dulu dilarang bersisir tiap hari. Kalau sekarang udah bisa. Artinya hadis itu expired gitu. Ada apanya? Jangka waktunya gitu. Benar kawan-kawan. Coba yang di kolom komentar benar nggak? Itu nggak tadi jawabannya. Dulu nggak boleh menyisir rambut setiap hari. Sekarang boleh, berarti udah limit dalil itu. Benar nggak teman? Atau Bang Rahmat kayak gitu ya, Bang Rahmat ya? Kayak gitu ya tadi ya? Kayak gitu ya, coba konfirmasi dulu Bang. Kayak gitu kah tadi maksudnya? Kalau dulu dilarang menyisir setiap hari. Jadi kawan-kawan, hadis bukan sekedar doif lagi, yang sepayet pun ada. Kalau selama ini kawan-kawan mendengar, oh itu hadisnya doif, itu hadisnya lemah. Ini ilmu baru dari Bang Rahmat. Gitu ya. Hadis itu expired. Dulu berlaku, sekarang enggak berlaku lagi. Kadang aku kawan-kawan mau tidur pun aku ketawa kalau diskusi seperti ini. Aku enggak membantah loh. Karena dulu dilarang menyisir rambut setiap hari, dulu. Kalau sekarang boleh 2 kali 1 hari. Berarti hadisnya udah limit. Jadi ada kadaluarsa lah, kadaluarsa. Ada hadis yang kadaluarsa, ada yang doif, ada yang maudu, ada yang lemah, gitu loh. Ya ini pembenaran kawan-kawan. Ini memang harus dilakukan oleh orang Islam. Aku salut sama Bang Rahmat. Kita harus mencari pembenaran terhadap agama kita. Tak cocok hadis itu doif. Cocok ke hati kita sohih. Gitu loh. Tak cocok ke hati kita expired atau limit. Gitu. Kiranya diskusi ini kita lanjut sampai pagi. Tapi jangan adalah jawaban-jawaban seperti itu. Janganlah yang expired. Gitu loh. Janganlah yang expired. Gitu ya. Biar aku juga mau menanyakan yang lain. Kalau seperti itunya jawabannya berarti sia-sialah kutanyakan. Karena aku banyak yang mau kutanyakan ya. Tapi kalau jawabannya seperti itu. Nah. Tapi ya sudahlah. Aku akan mencoba bertanya kepada Bang Rahmat lagi. Dan aku tidak akan menanyakan satu pertanyaan 2 kali. Tidak. Tidak akan. Gitu ya. Tentu saja banyak kata-kata di dalam Islam ini yang sulit dipahami oleh orang-orang. Gitu, sulit. Ya, sulit dipahami oleh orang-orang. Contoh di dalam Islam ini ada istilah bersiwak. Bersiwak. Apalah arti bersiwak ini? Gitu loh. Karena di dalam satu hadis pernah aku baca kalau Nabi Muhammad itu mengucapkan ihi setelah sambil bersiwak. Apa bersiwak ini sebenarnya? Dan Nabi bersiwak sebelum berwudu. Gitu. Jangan ketawa dulu kawan-kawan di kolom komentar. Jangan. Gitu. Aku yang kutanyakan sekarang, apalah arti bersiwak di dalam agama Islam? Gitu ya. Ingat Bang Rahmat, bersiwak. Itu yang kutanya ya, bersiwak itu. Oke. Ini ya, ini waktu saya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh simak di bawah ya, sambil bantu tap-tap ya. Ini kita udah kalah terus nih dari Bang Rudi ini. Jadi tadi yang pertama, pertanyaan saya Bang Rudi ya, sebetulnya belum Bang Rudi jawab tuh. Bagaimana akal Bang Rudi menerima bahwa Sang Yang Maha Kuasa butuh kepada makhluk? Saya enggak tanya kenapa dia butuh Bang, atau untuk apa? Kalau jawabannya untuk menggenapi, itu kan pertanyaannya tujuan. Tujuan Tuhan membutuhkan sesuatu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana akal logika Bang Rudi mempercayai sesuatu yang Maha Kuasa butuh kepada makhluk? Berarti Tuhanmu tidak bisa hidup tanpa makhluk Bang.
Ya kan? Harus butuh dia kepada makhluk. Kenapa butuh yang maha kuasa kepada yang tidak maha kuasa? Itu satu. Kemudian ada tadi pertanyaan dari Bang Rudi menanyakan tentang siwak ya. Ini sebetulnya Bang Rudi tidak perlu tanyakan di sinilah. Sebetulnya ya, bisa Bang Rudi searching aja atau tanyakan kepada orang awam pun bisa ini. Bersiwak itu Bang Rudi kalau bahasa sekarangnya gosok gigi Bang. Karena zaman dulu nggak ada Ciptaden, nggak ada Close Up, nggak ada ya Pepsodent, nggak ada. Jadi siwak itu artinya membersihkan gigi dengan akar daripada tumbuh-tumbuhan yang dianggap suci. Nah, kalau dia sebelum berwudu itu harus bersiwak, artinya membersihkan segala kotoran yang ada di gigi atau rongga mulut dengan akar tumbuh-tumbuhan yang dianggap suci. Karena dulu nggak ada Pepsodent. Karena Islam itu Bang menjaga kebersihan, ya. Bersih itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam Bang, ya.